Ayah, silakan minum teh. Pacar selingkuh. Pria murahan itu berani datang sendiri. Dia malah menganggapku calon mertuanya. Ayah, bagaimana menurut ayah soal pernikahanku dengan Lily? Tenang, semuanya sudah kusiapkan. Aku akan membuatmu menjadi wanita yang tak terlupakan. Sayang, kali ini aku harus dinas seminggu. Kamu harus mendukanku. Ya, tentu saja, karena sayangku bekerja keras. Kamu sangat percaya padaku. Memberiku proyek penting ini untuk dikerjakan. Kerja keras ini tidak seberapa. Sudah, jangan bercanda. Cepat pergi. Sayang, kamu. Kenapa kamu datang? Kamu tahu ini rumahku. Bagaimana jika ada yang melihat? Ah, takut apa sih? Pacarmu yang tidak berguna itu kan sedang jalan-jalan. Sayang, jujur saja. Kapan kamu putus dengan pacarmu? Bodoh, aku baru saja mengincar inti perusahaan Lily. Sekarang kamu suruh aku putus. Otakmu rusak, ya? Hai, jangan terburu-buru dulu. Tapi aku sudah bicara tentangmu dengan ayahku. Ayahku sangat puas denganmu. Tahu kamu begitu hebat. Dia ingin kamu segera menikahiku. Sungguh. Itu bagus sekali. Tentu saja sungguhan. Hai, bagaimana kalau aku temui ayahmu dulu? Jangan sekali-kali. Ah. Sekarang belum waktunya. Tunggu sampai aku pulang. Si bodoh ini benar-benar mengira aku wanita kaya. Kamu melarangku. Aku malah ingin pergi. Lagi pula pacarmu tidak di rumah. Tuan, Lily ini benar-benar keterlaluan. Kau selalu tulus padanya. Bahkan membiarkannya ikut bisnis inti perusahaan. Tapi dia malah selingkuh. Ah, Paman Lee. Tolong selidiki latar belakang pria ini. Aku akan segera menyelidikinya. Tapi Tuan, selanjutnya kita. Tenang. Aku pasti tidak akan melepaskan orang ini. Sekarang, sudahlah, aku pergi dulu. Ternyata kau, pria tidak berguna yang hidup dari perempuan. Berani-beraninya kau datang ke sini. Halo, Paman. Anda pasti ayah Lily. Kan, tak kira Anda terlihat semudah ini. Ada apa ini? Pria tak berguna ini mengira aku ayah Lily. Ini bukan. Siapa kau? Halo, Paman. Nama saya Chen Long, pacar Lily. Dia pasti sudah cerita tentang saya. Kan, sepertinya dia benar-benar salah sangka. Lebih baik aku ikuti saja. Aduh, Paman, taman rumah Anda ini sungguh megah. Benar, halaman ini agak kecil. Nanti kalau aku punya anak dengan Lily, ya, mereka tak punya tempat bermain. Maksudmu? Lily bilang, pacarnya sedang jalan-jalan. Aku sengaja datang menemuimu. Juga ingin dengar pendapatmu. Pendapat apa yang kau mau? Paman, sebenarnya aku sudah lama bersama Lily. Tapi dia belum putus dengan pacarnya. Ya, banyak gadis yang mengejarku. Tak mau. Terus begini saja. Sepertinya kau benar-benar mengira aku ayah Lily. Baik, kalau begitu, kesempatan ini main-main denganmu. Kelihatannya kau sangat hebat. Lily beruntung bisa menikahimu. Tapi dia masih belum putus dengan pacarnya. Aku juga tak mau terus begini. Juga tak mau tak jelas statusnya, kan?
Jangan khawatir. Urusan putus serahkan padaku. Kau siap-siap saja menikahinya dengan meriah. Sungguh. Kukira ayah orang kaya susah dihadapi. Ternyata biasa saja. Benar, orang kaya cuma mau menantu hebat. Baik, kalau begitu aku ikut aturan paman. Ya, omong-omong, paman, boleh aku lihat villa Anda? Boleh, kalau kau suka. Aku berikan sebagai mahar Lily. Tuan muda, Lily sampai membuat pria ini datang. Kenapa kau masih begini padanya? Jangan khawatir. Belum waktunya aku tunjukkan identitas. Pertunjukan baru saja dimulai. Wah. Tuan muda, pria muka putih itu terlalu sombong. Tidak apa, biarkan dia senang dulu. Wah. Hai, paman, villa keluarga Anda ini sungguh megah. Untung pacar sampah Lily itu tidak ada. Saya ingin menginap beberapa hari di sini. Kebetulan bisa menemani Anda dengan baik. Menginap beberapa hari juga tidak apa. Paman Lee, antar dia ke atas. Siapkan kamar yang bersih. Baik. Tuan muda, apa yang Anda lakukan? Kenapa Anda biarkan pria muka putih itu menginap? Hadiah besar yang datang sendiri? Tidak ada alasan untuk menolaknya. Paman Lee, lihat saja. Lihat bagaimana saya akan menghajarnya. Hai. Aduh. Baik, kamar ini bagus. Saya akan tinggal di sini. Hai, tidak bisa. Anda tidak boleh tinggal di kamar ini. Kenapa? Kamar ini milik tuan rumah. Hanya tuan sejati keluarga Lee yang berhak tinggal. Paman tadi sudah bilang akan memberikan rumah ini kepada saya. Sekarang saya adalah tuan rumah ini. Saya mau tinggal dimanapun terserah saya. Apakah Anda, seorang pelayan, berhak ikut campur? Biarkan dia tinggal di sini. Dia benar. Rumah ini cepat atau lambat akan menjadi miliknya. Kamu cari orang untuk membersihkan ini sepenuhnya. Baik. Paman. Ini terlalu memalukan. Mungkin saya bisa tinggal di kamar lain. Masih panggil paman. Harusnya ganti panggilan. Ayah. Hai, ini baru menantu baik saya. Tuan muda, pria muka putih itu keterlaluan. Itu disebut asing milik Anda. Katakan, apa hak dia? Hanya satu kamar tidur. Tidak seberapa. Anggap saja sebagai umpan untuk anjing. Pertunjukan bagus masih akan datang. Tuan muda, apakah Anda sudah punya rencana untuk menghadapi mereka? Daftar ujian calon menantu keluarga Lee. Apa ini? Calon menantu keluarga Lee bukan sembarang orang bisa jadi. Harus di segala aspek, menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Kalau tidak, orang luar akan tertawa. Tapi ini terlalu ketat, kan? Bahkan sikap berdiri harus seperti tentara, duduk dan berdiri. Ini adalah etika dasar seorang. Setelah kau menikahi Lily, kau akan menjadi bagian keluarga Lee. Pasti akan hadir di acara-acara kelas atas. Etika ini adalah batas paling dasar. Kalau kau mempermalukan diri, bukankah itu mempermalukan keluarga Lee? Apa ini? Ini juga ada. Aku harus membeli perusahaan teknologi yang bangkrut dengan uangku sendiri dan harus membuatnya untung dalam setahun. Ding Xian, hai, duduklah. Chen Long, kau masih terlalu muda. Kau tidak melihat makna di balik ini.
Membeli atas nama keluarga Li dan membuatnya untung. Ini cara tercepat untuk berdiri kokoh di lingkaran, cara membuktikan diri, dibandingkan dengan apa yang akan kau warisi nanti. Apa artinya ini? Aku hanya punya satu anak perempuan, Lily. Tapi paman, ayah, membeli perusahaan bangkrut dan membuatnya untung, itu terlalu sulit. Bisa ganti yang lain. Kau pikir aku bercanda? Keluarga Li adalah keluarga besar. Aturan bukan hanya aku yang tentukan. Para tetua di klan tidak semudah aku bicara. Kalau mereka tidak setuju, kau pikir kau masih bisa jadi menantu keluarga Li. Tapi uang dan kemampuan untuk membeli itu aku benar-benar tidak punya. Kalau kau merasa tidak bisa menerima atau menyelesaikannya, kau bisa pergi sekarang. Lagi pula, yang ingin jadi menantu keluarga Li tidak hanya kau seorang. Baru saja susah payah meninggalkan rumah. Tidak boleh menyerah begitu saja. Ya, baiklah. Kalau begitu, ikuti ujiannya, itu baru benar. Sejujurnya, aku masih sangat mendukungmu, ya. Sampah tetaplah sampah. Begitu mudahnya terperangkap. Panggil saja aku seperti itu, istri. Apa kau tidak mengerti? Diam, baru latihan setengah jam. Kau sudah tidak tahan, masih mau jadi menantu keluarga. Aduh. Ayah, lihat dia. Tangannya terlalu keras. Menantu keluarga Li memang tidak mudah. Kalau tidak tahan, bisa pergi kapan saja. Awalnya aku mau kasih hadiah. Mobil Maserati baru di rumah. Sekarang lihat. Ayah, tenang, aku pasti latihan keras. Orang tua, nanti aku jadi tuan di sini, kau akan merasakan akibatnya. Aku hanya melatihmu sesuai perintah tuan muda. Jangan ancam. Sekarang latihan kedua. Masih ada yang kedua. Kau pikir, ayo. Aduh. Kenapa kau bawa aku ke sini? Ini terlalu jelek. Bau keringat lagi. Zhan Hao, tahu ini tempat apa? Ini klub tinju milik Li Yi. Harus latihan di sini 3 bulan. Belajar bela diri dasar. Dan kalahkan satu pelatih tinju. Aduh. Orang tua. Kau sengaja. Mana mungkin aku kalahkan pelatih dalam 3 bulan. Kau saja tidak bisa jamin keselamatan sendiri. Bagaimana kau lindungi dia? Aku tidak mau belajar. Ya. Baik, aku pulang sekarang. Tuan muda bilang kau tidak jantan. Tidak bisa lindungi Lilin. Hai, Paman Li. Aku belajar, Ke. Tuan muda, si muka putih itu, semua latar belakang dan usahanya, semua data hubungannya ada di sini. Sebelum Tuan muda buka ini, harap kau siap mental. Kamu menghabiskan 4 atau 500 kaleng. Apa aku yang memikirkannya? Mana ada uang untuk menyelamatkan orang? Satu-satunya hak asasi untuk anggota belajar. Wulei. Benar sekali. Katanya saat anak ini kuliah, dia khusus mendekati gadis kaya. Kali ini datang ke sini, karena merasa sudah memegang Lily. Datang untuk memberi tuan muda. Juga katanya orang tuanya tidak baik.
Anak seperti apa? Orang tua seperti itu. Mereka sangat gengsi. Membenci miskin dan mencintai kaya. Pasti begitu. Bagaimana bisa mengajar anak yang begitu materialistis? Orang tua di mana-mana bilang anaknya dapat gadis kaya. Bilang sebentar lagi akan sukses besar, hidup mewah dan kaya raya. Kalau begitu, mudah saja. Apa itu hati yang tulus? Orang tua ini keterlaluan, dan pelatih tinju itu memukuliku keras. Lihat saja pukulannya. Diam. Paman Li sudah merawat 3 generasi keluarga Li. Kamu ini apa? Berani mengatur-atur dia. Mulai sekarang, kalau aku dengar mulutmu kotor lagi, langsung keluar dari sini. Long Yun Long. Kamu harus mengerti, kamu belum jadi keluargaku sekarang. Jadi kalau tidak pegang baik-baik, atau bahkan jika istri adikmu merayakan putri, dia tahan atau makan seperti orang kelas atas. Tidak ada. Paman Li, maaf. Mengakui kesalahan dan memperbaiki itu baik. Aku masih tahu begini saja. Nanti kalau aku ada waktu luang, bertemu dengan orang tuamu. Apa? Bagaimana? Apakah orang tuamu tidak bisa? Itu sebenarnya bukan tidak bisa. Hanya saja, bisakah kau tidak memberitahu orang tuaku dulu? Tentang aku dan Lily yang belum resmi bersama, apa yang perlu disembunyikan? Ya, begini. Orang tuaku agak khawatir. Keluarga yang cocok akan bersatu. Sudahlah, demi Lily. Hal ini sebaiknya ku bantu jawab dulu. Sungguh luar biasa. Aku akan segera pergi bersama orang tuaku. Nah, apakah keluarga Li itu benar-benar sekaya itu? Keluarga mereka adalah keluarga kaya raya yang terkemuka. Harta mereka setidaknya miliaran. Maka kita benar-benar bagus. Kau memang anak yang sukses. Tak sia-sia aku dan ibumu khawatir. Aku bisa menikahi putri kaya itu? Aku dan ibumu akan lebih bangga di depan kerabat. Kenapa? Ibu, ayah Lily bilang ingin bertemu kalian. Atau besok aku jemput dia. Tidak perlu, tidak perlu. 2 hari lagi kan ulang tahun ayahmu. Kita harus mengadakan pesta ulang tahun. Kau undang mereka ke hotel. Biarkan kerabat kita juga bertemu. Biarkan kami juga dapat muka. Lagi pula, tidak ada cara lain. Bukan sembarang orang bisa bertemu. Kenapa tidak kita bertemu di rumah saja? Apa kerabat kita tidak pantas? Tidak bisa dilihat orang. Benar, benar. Tidak ada tapi, sudah diputuskan. Beberapa hari lagi undang mereka ke hotel. Ya, sudah diputuskan. Sudah. Maksudmu, ayahmu mengadakan pesta ulang tahun lusa dan ingin mengundangku. Itu maksudnya. Tentu, jika kau tidak punya waktu, juga tidak apa-apa. Aku akan pergi untuk memberi selamat pada besanku. Aku akan memberinya hadiah besar. Sungguh, itu bagus. Aku akan telepon sekarang, sampaikan kabar baik ini padaku. Para aktor sudah siap. Pertunjukan bagus akan segera dimulai. Mudah, apakah kau ingin memanfaatkan pesta ulang tahun ayah Cheng Long, Paman Li? Ada beberapa hal yang perlu kau urus untukku segera. Lao Chen, hari ini kamu kelihatan berseri-seri. Wajahmu merah merona. Usia 60 tahun tapi kelihatan seperti pemuda 40 tahun. Semangatmu benar-benar kuat. Bercanda saja. Aku ini sudah setengah jalan ke liang lahat, mana masih mirip pemuda. Yah, lihat saja anakku hampir berumah tangga. Chen Long akan menikah. Selamat ya. Bagaimana rupa calonnya? Keluarganya kerja apa? Wajahnya lumayan juga. Keluarganya punya usaha kecil-kecilan, setahun cuma puluhan miliar. Astaga, puluhan miliar. Itu benar-benar keluarga kaya raya. Keluarga besar seperti itu kalau menikahkan anak perempuan, maharnya pasti tidak main-main. Mahar belum ditentukan.
Tapi mertuaku sudah kasih satu villa. Keluarga besar ini beda cara bertindaknya. Sangat royal. Wah, Qianlong, kamu hebat ya. Benar-benar naik ke cabang tinggi. Iya dong. Anakku sejak kecil sudah hebat. Bisa dapat istri sebaik ini, itu sudah takdir. Semua saudara dan teman, nanti kalau ada yang kesulitan, anak tidak dapat kerja, atau butuh modal usaha, beritahu saja Qianlong, pasti diurus dengan baik. Hahaha, itu semua hal kecil. Nanti kalau benar-benar ada kesulitan, datang saja padaku, pasti kubantu. Ini benar-benar sesuai pepatah, bukan satu keluarga, tidak masuk satu pintu. Tuan muda, lihat muka mereka itu. Sekarang tertawalah sepuasnya. Nanti akan ada saatnya mereka menderita, lihat saja. Pertunjukan bagus akan segera dimulai. Hai, lihat Qianlong kita paling baik hati. Setelah sukses, tidak lupa pada kita para saudara. Nanti, kalau mendidik anak, kita semua harus belajar dari Lao Chen. Ah, sudah-sudah. Nanti kalau Qianlong sudah sukses, pasti tidak akan lupa pada kalian semua. Qianlong. Kamu brengsek, mati saja. Siapa sih lo? Siapa yang siram anak gue pakai air? Gue siapa? Lo bapaknya, kan? Gue mau tanya, gimana lo ngajar anak? Anak lo tuh, dibiayain gue. Dan nipu gue duit dan badan. Sekarang perut gue gede gara-gara dia. Dia kabur aja. Gue mau ngadu kemana? Iya kan? Semua. Keluarga lo semua nggak punya malu. Nggak, gue nggak kenal dia. Ini beneran, ya? Masa sih? Dia ternyata cowok yang dibiayain wanita tua. Bukannya dia mau nikah sama putri konglomerat. Kok tiba-tiba ada wanita hamil? Kalian diam semua. Masalahnya belum jelas. Kalian ngomong sembarangan apa? Apa yang belum jelas? Anak lo cuma pengecut yang berani tapi nggak tanggung jawab. Lo ngomong apa? Gue nggak kenal. Lo nggak kenal gue? Li Yi, lo kenal. Lo kan cuma orang yang suka hancurin hubungan orang dan jadi gigolo. Sebenarnya gimana ini? Gue beneran nggak kenal dia. Gue juga nggak tahu gimana. Apalagi yang mau dibahas. Lo cuma bajingan nggak punya malu. Om Li, cewek yang lo cari ini aktingnya bagus. Ini semua aturan tuan muda yang bagus. Cukup bikin si gigolo itu kesusahan. Tuan, kita masuk sekarang. Nggak usah buru-buru, ini baru mulai. Biarkan API ini makin besar. Lo, wanita ini. Lo terus bilang anak gue bikin lo hamil. Lo punya bukti. Gue punya. Nih, jelas. Ini foto gue sama anak lo. Kalau lo masih nggak percaya, tunggu anaknya lahir. Tes DNA aja. Muka keluarga kami lo udah bikin hancur. Kami sekeluarga besar Chen sudah kehilangan muka karenamu. Cepat jelaskan. Aku bagaimana menjelaskannya? Aku benar-benar tidak pernah melakukannya. Foto-fotonya sudah ada di sini. Berani juga melakukan tes DNA. Pasti tidak salah. Bukti sudah kuat tapi masih tidak mengaku. Benar-benar tidak kira Qianlong dulu kelihatan jujur. Ternyata juga melakukan perbuatan keji seperti ini. Lihat tingkah keluarga mereka tadi yang sombong. Mereka kira bisa langsung naik ke puncak, ya? Tidak, foto-foto ini palsu. Foto-foto ini hasil editan. Ayah, mereka tidak percaya padaku. Kalian harus percaya padaku. Hai, Qianlong. Aku bilang padamu, sekarang kamu tinggalkan Lily dan nikah denganku. Aku akan memaafkanmu. Kalau tidak, aku akan cari wartawan untuk membongkarmu. Bikin seluruh keluargamu tidak punya muka. Baiklah. Aktingmu lumayan. Paman Li, beri dia uang. Cari masalah dengan orang lain. Kau dan aku.
Hai, terima kasih ya. Ingat, masalah ini hanya kita bertiga yang tahu. Kalau kau banyak bicara, kau tahu akibatnya. Ah, tenang saja. Mulutku sangat rapat. Lagi pula, dengan kekuatan keluargamu, bahkan dengan 100 nyali, aku juga tidak berani. Aku pergi. Sudah. Sekarang giliranku tampil. Muka keluarga Chen selama puluhan tahun sudah kau jatuhkan. Benar-benar jatuh. Aku benar-benar tidak pernah melakukannya. Kalian harus percayaku. Aku difitnah. Lalu apa hubunganmu dengan Lily sebenarnya? Apa maksud wanita tadi? Jelaskan padaku. Benar. Ayah Lily bisa bantu obati penyakitku. Aku akan telepon dia sekarang. Kau telepon ayah Lily. Kalau dia tidak bisa membuktikan untukmu, akan patahkan kakimu. Benar. Kaki selingkuhan memang harus dipatahkan. Benar. Kaki selingkuhan memang harus dipatahkan. Maaf, kami semua terlambat. Ayah, akhirnya kau datang. Kau panggil dia apa? Ayah, dia itu. Hai, halo. Saya Cheng Long, Lily. Dia akan segera menjadi menantu keluarga Li saya. Wajar saja jika dia panggil saya ayah, kan? Tianlong, ada apa denganmu? Tadi, seorang wanita tua dan jelek masuk. Dia bilang Cheng Long menghamilinya. Dia juga bilang hubungan Lily dengannya tidak normal. Orang lain tidak percaya padanya. Itu wajar. Kenapa kalian sebagai orang tua juga tidak percaya padanya? Dia melakukan hal memalukan seperti itu. Sampai-sampai orang datang dan mempermalukannya di depan umum. Aku dan ibunya kehilangan muka karenanya. Kalau kau punya anak laki-laki seperti dia, maukah kau? Pasalahnya, bukankah dia sudah menjadi menantu keluarga Li saya? Kau tahu anakku itu playboy yang mempermainkan perasaan orang. Kau sebagai ayahnya dengan tenang menerima itu. Lalu kenapa? Selama putriku menyukainya, dia sudah jadi menantu keluarga Li. Lagi pula, keluarga Li besar dan kaya. Tidak kekurangan rambut ini, apa katamu? Bukankah kau ingin Cheng Long jadi menantu yang tinggal di rumahmu? Iya, lalu kenapa? Jadi menantu keluarga Li? Bukankah itu kehormatan baginya? Omong kosong. Ini benar-benar omong kosong. Anakku tidak akan jadi menantu yang tinggal di rumah mertua. Hai, Instruktur Qin. Aku tidak bicara omong kosong. Aku sudah mempersiapkan pernikahan mereka. Pernikahan. Pernikahan apa? Tidak salah. Pernikahan sudah dalam persiapan. Apa katamu? Kau benar-benar ingin Chen Long jadi menantu yang tinggal di rumah keluargamu. Jadi menantu tinggal di rumah mertua kenapa? Dengan status keluarga kuli. Banyak orang berebut ingin menjalin hubungan ini. Sayang, kau. Aku marah sekali. Benar-benar memalukan. Seorang pria dewasa malah jadi menantu tinggal di rumah mertua. Nanti pasti jadi bahan gunjingan orang. Iya, ternyata cuma jadi gigolo untuk naik pangkat. Tidak punya harga diri sama sekali. Demi naik pangkat, muka pun dibuang. Bukan begitu. Ayah, ibu, dengar penjelasanku dulu. Apalagi yang mau kau jelaskan? Pukul mati kau, anjing tak tahu malu ini. Benar-benar ada dewa. Kenapa dia begini, Pak? Kenapa kau begitu percaya padaku? Kau benar-benar membuatku kecewa. Pergi sekarang juga. Aku tidak mau melihatmu lagi. Oh, aduh, Patua. Jangan menakutiku. Ayah, aku. Cepat pergi. Lihat, kau buat ayahmu marah sekali. Cepat pergi. Ayah, tolong jelaskan. Aku benar-benar tidak bersalah. Apa yang perlu dijelaskan? Orang tuamu begitu tidak memahamimu. Cheng Long, ikut kami. Sepertinya kau tidak diterima di sini. Tapi aku, kenapa dia tidak mau? Kalau begitu, aku suruh kau pilih. Kau pilih ikut aku. Menjadi menantu keluarga Li. Dan sukses besar mulai sekarang. Atau tetap di sini. Hidup biasa-biasa saja seumur hidup. Pilih sendiri.
Maaf. Ya, adegan ini selesai. Adegan berikutnya giliran Lily. Halo, sayang. Kenapa tiba-tiba meneleponku? Kangen aku. Halo, sayang. Kapan kamu pulang? Kali ini kamu pulang. Aku sudah menyiapkan hadiah kejutan besar untukmu. Hadiah misterius apa itu? Karena ini hadiah kejutan, tentu harus menunggu sampai kamu pulang untuk diungkap. Baiklah, kalau begitu, akan memberitahumu setelah memesan tiket. Kamu harus benar-benar memberitahuku, ya? Pria, sekian tahun ini, masih begitu mencintaiku. Jangan khawatir, orang tuamu hanya belum memahamimu untuk sementara. Setelah kamu menjadi menantu keluarga kami dan hidup dalam kemewahan, mereka pasti akan mengerti kamu. Mungkin nanti mereka malah akan bergantung padamu. Aku hanya tidak mengerti. Kenapa mereka semua tidak percaya padaku? Perempuan itu aku sama sekali tidak kenal. Dan anak itu juga bukan milikku. Kenapa mereka tidak mau mendengar, tapi malah memilih tidak percaya padaku? Sudahlah. Tunggu sampai Lily pulang. Aku akan mengatur pernikahan kalian setelah resmi menikah. Gosip-gosip itu pasti akan hilang dengan sendirinya. Benarkah? Ayah, apakah ayah benar-benar akan mengatur pernikahan untukku dan Lily? Tentu saja benar. Semakin cepat semakin baik. Tapi Lily belum putus dengan pacar sampahnya itu. Lagi pula, apakah Lily tahu ayah akan mengadakan pernikahan untuknya? Dia belum tahu. Aku juga tidak berniat memberitahunya. Pernikahan adalah perintah orang tua. Dan perjodohan, lagi pula kalian saling mencintai. Aku ingin memberinya kejutan. Jadi kamu harus merahasiakannya juga. Jangan bocorkan informasi keluar. Tenang, ayah. Aku pasti tutup mulut rapat-rapat soal mantan pacarnya itu. Jangan khawatir, aku punya rencana. Hai, ayah tenang saja. Aku dan Lily akan berbakti padamu nanti. Aku percaya kamu dan Lily pasti baik-baik saja. Baiklah, bersiaplah. Sebentar temani aku ke toko jam tangan. Sebagai menantu keluarga kami, mana mungkin tidak punya jam tangan yang sesuai dengan statusmu? Benarkah? Kalau begitu, aku akan ganti baju sekarang. Tuan muda, apa Tuan benar-benar akan mengadakan pernikahan untuk mereka? Pernikahan tentu akan diadakan. Tapi sebelum itu, aku akan meminta semua yang dia dapat dari Lily. Kembalikan dengan bunganya. Tuan muda, tadi Tuan bilang mau ajak dia pilih jam tangan. Apa ada rencana baru lagi? Tunggu saja. Pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Selamat datang. Tuan Li, lama tidak bertemu. Kali ini Anda ingin lihat edisi terbatas yang mana? Langsung saja, keluarkan koleksi paling premium dari toko kalian. Silakan ke sini. Tuan Lin, ini koleksi paling premium di toko kami. Sebagian besar edisi terbatas global. Bahkan bangsawan Timur Tengah memesan di sini. Kau bercanda. Hanya barang murahan seperti ini yang kau sodorkan. Kau pikir aku tak mampu beli? Atau memang toko ini tak punya barang bagus? Sebenarnya ada satu jam tangan andalan. Tapi baru dipesan pelanggan beberapa hari lalu. Ya, uang muka sudah dibayar. Aku tak peduli siapa yang bayar. Berapapun jumlahnya, aku bayar 2 kali lipat. Ambil jamnya sekarang juga. Begitukah cara orang kaya bertindak? Xiaolong, kau adalah menantu yang kupilih untuk keluarga Li. Aku pasti buat pernikahanmu dengan Lily meriah. Kita pakai yang terbaik semuanya. Terima kasih. Ini adalah jam tangan andalan toko kami, Seri Lautan Bintang. Ini edisi terbatas global, menggunakan dial meteorit langka, dan mesin tourbillon custom eksklusif. Jam tangan mahal ini bagus, ambil ini saja. Tapi karena keunikan dan kelangkaannya, harganya cukup tinggi. Minimal 1 juta, saya bayar juta. Baik, akan saya bungkuskan sekarang. Oh.
Pakai kartu saya saja. Anda pengguna kartu hitam emas. Toko kami memberi diskon untuk pengguna kartu hitam emas. Kamu meremehkan saya. Saya tidak butuh diskon. Langsung bayar 2 jo saja. Baik, akan saya proses sekarang. Inikah cara orang kaya kelas atas bertindak? Maaf, Tuan Li. Kartu Anda tidak bisa diproses. Kenapa tidak bisa? Maaf sekali, dia benar-benar tidak bisa transaksi. Mungkin Anda. Apa maksudmu? Kartuku ini kartu hitam tanpa batas. Mana mungkin tidak bisa dipakai? Maaf, Tuan Li, ada apa denganku? Oh, maaf, Tuan Li, saya manajer toko ini. Ada masalah, Anda bisa bicara langsung dengan saya. Karyawan Anda bilang kartu hitam ini tidak bisa dipakai. Beberapa hari lalu saya pakai di tempat lain untuk 1 miliar. Beli beberapa villa. Kenapa hanya di toko Anda tidak bisa? Hari ini harus beri saya penjelasan, Tuan Li. Tenang saja. Pagi ini kita rapat, kan? Bank Swiss sedang memelihara pengguna kartu hitam, menghentikan transaksi kartu selama sebulan. Kenapa Anda tidak jelaskan ke pelanggan? Tuan Li, maaf. Mungkin Tuan Li bisa coba kartu lain. Hari ini saya cuma bawa kartu ini. Dan kartu hitam ini bisa dipakai di tempat lain. Kenapa hanya di toko Anda tidak bisa? Ini terlalu tidak masuk akal. Sudahlah. Hari ini saya sedang baik hati, tidak mau ribut. Saya ambil jam tangan seminggu lagi. Maaf, Tuan Li, jam tangan Lautan Bintang ini sudah dipesan orang. Kalau hari ini Anda tidak bisa transaksi, mungkin Anda pilih yang lain. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Kau pikir keluarga Kuli tak mampu bayar ini? Atau menantuku, Cengelong, tak pantas pakai jam ini? Maaf, Tuan Li, Anda salah paham. Salah paham apa? Sebagai menantu keluarga Kuli, dia hanya boleh pakai jam terbaik, dan hanya pantas dengan jam terbaik. Tuan Li, tolong mengerti. Mengerti apa? Aku bayar 2 kali lipat. Kalian masih banyak bicara di sini. Kukatakan padamu, jam ini hari ini pasti aku dapatkan, jika berani memberikannya pada orang lain. Percaya atau tidak, kubuat toko ini tutup. Aku Lilei selalu menepati kata-kataku. Maaf, Tuan Li, ini sungguh di luar wewenangku. Kalau begitu, panggil yang bisa memutuskan. Cenglong, sebagai menantu keluarga Kuli, adalah bagian dari keluarga kami Li. Apa yang keluarga kami inginkan, tak pernah tak bisa didapat. Apa yang jadi milik keluarga Li, tak ada yang bisa ambil. Wah, kupikir berapa? Pakai kartuku saja. Hai. Jangan main-main. Bagaimana bisa pakai kartumu? Simpan kembali. Ayah. Tadi kan ayah bilang, apa yang diinginkan keluarga Li pasti akan didapat. Lagi pula jam ini memang dibelikan untukku. Pakai kartuku itu sudah seharusnya, kan? Ayo, anak baik. Pantas saja jadi menantu keluarga Li. Berani, begitu Lili pulang nanti. Aku suruh dia segera mengembalikan padamu. Bukan, 2 kali lipat dikembalikan padamu. Hebat, tebakanku tepat. Tidak hanya dapat kepercayaan ayah mertua, lintas waktu juga bisa dapat 2 juta. Untung tadi tidak ragu-ragu. Tuan Chen, silakan ke sini. Tuan muda, strategi Anda terlalu dalam. Sampai-sampai si tampan itu rela mengeluarkan 2 juta. Jangan pernah meremehkan daya tarik kata sukses besar bagi orang. Lili ini memberinya 3 juta. Kali ini dia langsung mengeluarkan 2 juta. Lalu selanjutnya, dia juga pasangan, hanya membuatnya sedikit berdarah saja. Tuan muda sudah punya rencana lagi. Nanti kamu pergi bilang ke manajer toko, jam ini punya ukiran khusus untuknya. Butuh beberapa hari untuk pembuatan, tahan dulu jamnya. Siap. Jangan buru-buru, ini baru hidangan pembuka. Berapa banyak yang diambil dari keluarga Kuli? Pasti kusuruh kau mengembalikan semuanya dengan bunganya. Kali ini kami memesan hotel pernikahan untuk kalian di Waldorf. Hotel Waldorf Up. Saya dengar ini hotel dengan standar tertinggi di kota ini. Pernikahan tengah malam bisa menghabiskan jutaan. Jutaan itu apa? Kalau bukan karena waktu yang sempit, saya akan menyewa seluruh kastil gereja di Inggris untuk mengadakan upacara kalian. Ayah, kau sangat baik padaku, benar-benar bodoh. Hanya dengan kata-kata kosong bisa dibeli. Kalau tahu apa yang akan terjadi nanti, entah kau masih bisa tertawa atau tidak. Tuan Li, Tuan Chen, pesta pernikahan imersif ini sudah mulai diatur.
Setelah panggung selesai dibangun, pasti akan segera mengundang kalian berdua untuk melihat langsung. Semua standar kali ini adalah yang tertinggi. Standar makanan adalah 88.000 untuk 8 jenis. BB berapa? 4.000 cc semahal itu. Ya. Semua bahan makanan langsung dikirim dari luar negeri hari itu. Tim koki semuanya koki bintang Michelin. Jadi biayanya memang lebih tinggi. Uang bukan masalah. Keluarga Li saya paling tidak kekurangan uang. Saya hanya punya satu permintaan, harus diadakan dengan megah. Jangan sampai mempermalukan keluarga Li. Saja, kami pasti untuk Tuan Chen dan Nona Lily akan menciptakan pernikahan sempurna. Ini kontraknya, silakan diperiksa. Kalau tidak ada masalah, tanda tangan saja sudah cukup. Sesuai prosedur, harus bayar uang muka 1 juta dulu. Sisa pembayaran dilunasi setelah pernikahan selesai. Bayar lagi. 1 juta ini tidak akan saya bayar lagi kan? Ada apa dengan kalian? Keluarga Li saya sudah bekerja sama dengan kalian bertahun-tahun. Apa tidak ada kepercayaan sama sekali? Minta uang muka dari saya. Apa kalian pikir keluarga Li tidak mampu membayar? Tuan Li, jangan salah paham. Kami benar-benar percaya pada keluarga Li dan tahu kemampuan Anda. Tapi ini aturan keras dari grup. Ditambah pernikahan kali ini besar. Butuh dana segera. Mohon pengerti Anda. Cukup. Cukup. Kalian tidak perlu bicara lagi. Hotel besar sekelas ini sampai tidak bisa mengatur dana untuk pesta pernikahan. Ya, ayah. Mungkin lebih baik tidak jadi. Ini terlalu mahal. Kita cari yang lebih murah. Mana bisa. Ini bukan hanya pernikahanmu, tapi juga pernikahan putriku, Lily. Kalau diadakan dengan sederhana, bukankah itu membuatku jadi bahan tertawaan di seluruh kota? Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Panggilkan bosmu ke sini. Aku mau lihat apakah dia berani meminta uang muka dariku. Maaf sekali, Tuan Li. Bos kami masih di luar negeri untuk urusan bisnis. Belum kembali. Kau sengaja, ya? Tunggu sampai aku membeli hotel ini. Aku ingin lihat apakah kalian berani meminta uang muka dariku saat itu. Maaf, Tuan Li. Sungguh maaf. Sudahlah. Mungkin aku yang bayar saja. Tuan Chen, simpan kartu Anda dengan baik. Terima kasih. Atas nama seluruh staf hotel, saya ucapkan selamat menikah. Aktingmu bagus. Ingat apa yang saya perintahkan, pernikahan harus diurus dengan baik. Tuan Li, tenang saja. Apa yang Anda perintahkan pasti selesai. Aduh. Bagaimana bisa begini? Kenapa tiba-tiba habis? Apa? 300 juta dari Li Ning cuma jadi 50.000. Sudahlah. Tak ada untung tanpa risiko. Setelah aku menikahi Lily dan jadi menantu keluarga Li, 300 juta. 3 miliar pun kecil. Besok Lily akan kembali. Kalian besok saja langsung menikah. Besok, bukankah itu terlalu terburu-buru? Ayolah. Bagaimana kalau kita tunggu Lily istirahat dulu? Oke, sudah kubilang. Urusan Lily akan kuurus. Kamu terus mengelak begini. Apa kamu tidak mau jadi menantu keluarga Li? Tidak kok. Tentu aku mau. Hanya saja. Paman Li, antar dia pelajari prosesi pernikahan. Baik. Halo, sayang, kenapa menelepon lagi? Apa kamu sudah merindukanku? Kapan kamu pulang? Aku sudah di bandara, besok pagi sampai. Baik, kalau sudah sampai, aku akan kirim orang jemput kamu di bandara. Kamu masih ingat besok hari apa? Tentu aku ingat. Besok adalah hari ulang tahun kelima kita bertemu. Benar. Besok aku juga punya kejutan untukmu. Kejutan apa sih? Serahasia itu. Nanti kalau kamu pulang, kamu akan tahu.
Baik. Sekarang aku mau naik pesawat. Aku tutup dulu ya. Ayo, ayo, masuk, masuk. Pastikan bersenang-senang ya. Wah, Besan, akhirnya kalian datang. Kukira kalian bahkan tidak akan hadir di pernikahan putra sendiri. Ya, ibu, ayah, silakan masuk. Silakan. Muda, Lily sudah turun dari pesawat. Bagus. Segera kirim mobil untuk menjemputnya. Lanjutkan sesuai rencana. Nona Li, saya diutus Tuan Li untuk menjemput Anda. Silakan naik ke sini. Halo? Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Kita mau kemana? Tuan Li berpesan. Akan antar Anda ganti gaun dulu, lalu ke Hotel Waldorf untuk rias dan ganti baju. Waldorf. Apa dia akan mengadakan perayaan untuk ulang tahun kelima kita? Apakah orang tua Lily dan keluarganya sudah sampai? Sudah lengkap. Sebentar lagi sampai hotel. Bagus. Puncak drama ini akhirnya akan tiba. Aduh, nak. Kami salah sangka padamu. Mulai sekarang, aku dan ayahmu akan ikut menikmatimu. Aduh, Bu, tenang saja. Ayah mertuaku sudah setuju memberiku satu villa besar. Nanti beberapa waktu akan menjemput kalian berdua tinggal di villa. Kita benar-benar bisa tinggal di villa besar. Xiao, kemarin ayah terlalu gegabah. Ayah minta maaf padamu. Ah, tua, ngomong apa sih? Hari ini hari baik anak kita. Aku ini senang. Anakku sangat membanggakan. Kamu tenang saja, ayah. Nanti di sini ayah lebih dihormati. Tempat ini benar-benar ya. Hai. Kalian ngapain? Siapa yang suruh kalian masuk? Ngapain? Aku datang untuk merayakan ulang tahun kelima pacaran putriku dan pacarnya. Kalian salah tempat. Cepat pergi. Lihat saja penampilanmu yang miskin itu. Putrimu dan pacarnya punya acara apa sampai datang ke tempat ini? Ayo, pergi. Jangan ganggu pernikahan anakku. Ini bukannya ulang tahun kelima Lily dan Lily. Ini kau jadi pernikahan orang lain. Kamu sebenarnya siapa? Bukan, aku ayahnya Lily. Apa? Ayahnya bukan Lily? Kok ada dua? Kamu orang kampung, berani-beraninya mengaku ayah Lily. Lihat penampilanmu yang miskin. Kamu pantas. Kamu tahu ayah Lily kerja apa? Hai, Satpam, berani diam. Ayo, cepat pergi. Apa hakmu mengusirku? Berhenti. Semua berhenti. Berhenti semuanya. Ayahku. Kenapa kalian di sini? Lily, akhirnya kau datang. Jika kau terlambat sedikit lagi, paman ini bisa saja dipukuli. Dia itu, dari awal sudah meremehkan kami, bahkan bilang paman ini orang kampung. Cheng Long, kenapa kau di sini? Kau panggil dia ayah. Bagaimana bisa kau panggil dia ayah? Apa yang kau bicarakan? Dia memang ayahku. Apa anehnya aku panggil dia ayah? Apa maksudmu ini? Kapan aku bilang mau menikah denganmu? Kenapa kau buat upacara pernikahan ini? Anakku, apa yang sebenarnya terjadi? Dia ayahmu. Lalu siapa Lily? Cheng Long, apa kau ditipu pria itu? Benar, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Ah, dasar brengsek. Inikah caramu membalas aku dan ibumu? Kau puas kalau kami mati marah? Siapa yang lakukan? Siapa? Aku yang lakukan. Sayang, kenapa kamu? Aku janji akan memberimu kejutan. Bagaimana? Puas? Ini tidak mungkin benar. Bagaimana mungkin kamu temannya? Sial. Kenapa aku punya anak laki-laki sepertimu? Kau jadi pria simpanan saja sudah cukup, kau malah dipermainkan olehnya. Muka tuaku mau ditaruh di mana? Apa yang kau katakan itu benar?
Pasti ada kesalahan. Diam, dasar bodoh. Sampai sekarang kau belum lihat. Pak, maafkan saya membuat situasi begini. Tapi saya tidak menyesal, salahkan saya saja. Lilia, saya gagal mendidik anak. Bagaimana bisa saya menyalahkanmu? Salahkan diri saya sendiri. Hai, anak durhaka, Lilei. Pria sebaik ini. Kau malah mengkhianatinya, dan diam-diam memelihara pria simpanan ini. Mulai sekarang, aku tidak punya anak perempuan sepertimu, ayah. Sayangku, aku salah, maafkan aku. Ah, lepaskan. Selama ini aku tidak pernah jahat padamu. Aku memberikan tugas paling inti perusahaan padamu. Aku sangat percaya padamu. Tapi kau pakai uangku untuk menghidupi selingkuhan. Maaf, aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Beri aku satu kesempatan lagi. Sebenarnya aku harus berterima kasih padamu jika kau tidak datang sendiri. Mengiraku adalah ayah Lili. Bagaimana mungkin aku bisa menghajar kalian berdua? Semua uang yang kau beri pada Chenglong sudah kukembalikan, sedangkan kau keluarkan setiap sen yang kuhabiskan untukmu selama 5 tahun ini. Kalau tidak, kita bertemu di pengadilan. Mulai sekarang, kalian berdua hiduplah dengan baik. Aku doakan kalian suami istri bersatu selamanya.